wabarakatuh. Saya Dinda Walansari dari program Studi Pendidikan Bahasa Indonesia, dan di sini saya akan membahas tentang peradaban Islam Andalusia sebagai tugas akhir mata kuliah Pemikiran Peradaban Islam. Sebelumnya saya berterima kasih untuk Bapak Syarif Walili selaku dosen pengampu mata kuliah Pemikiran Peradaban Islam. Dan tanpa berlama-lama, mari saya bahas. Jadi di sini adalah kejayaan peradaban Islam di Andalusia atau Al-Andalus. Jadi bayangkan sebuah masa di mana sebagian besar wilayah Eropa itu berada di zaman kegelapan, di mana sebuah masa tanpa literasi atau minim literasi, tahayul yang merajai pikiran, serta dan kota-kota besarnya itu dipenuhi lumpur tanpa sistem sanitasi yang layak. Namun, tepat di selatan benua itu, ada salah satu wilayah yang justru memancarkan cahaya yang luar biasa terang. Nah, wilayah itu adalah Al-Andalus, atau yang kita kenal sekarang sebagai Andalusia. Nah, di Spanyol. Selama hampir 8 abad, dari tahun 711 hingga 1490, tanah ini menjadi pusat peradaban, puncaknya ilmu pengetahuan, dan rumah bagi toleransi yang kelak menjadi jalannya sejarah dunia. Kisah legendaris ini dimulai pada tahun 711 Masehi. Seorang jenderal muslim muda yang penuh keberanian bernama Tariq bin Ziyad. Pemimpin pasukannya menyeberangi selat sempit yang memisahkan Afrika Utara dan Eropa. Selat itu menyandang menjadi namanya Gibraltar, atau yang berasal dari kata Jabal Tariq, artinya gunung Tariq. Hanya dalam waktu yang singkat, dalam strategi yang matang, pasukan ini tuh berhasil membebaskan semenanjung Libya dari kekuasaan Visigoth yang terkenal kejam dan menindas rakyatnya itu lebih dari hampir seluruhnya. Dan di bawah naungan kekhalifahan Umayyah, wilayah baru ini dinamakan Al-Andalus. Kehadiran Islam di tanah Spanyol ini bukan sekedar perluasan wilayah militer, melainkan awal dari sebuah revolusi budaya dan intelektual yang besar-besaran. Memasuki abad ke-10, Al-Andalus ini mencapai puncak kejayaannya, khususnya di bawah pemerintahan Khalifah Abdurrahman Al-Ansir atau Abdurrahman yang ketiga. Ibu kotanya, Cordoba, itu tumbuh menjadi kota yang paling maju, paling modern, paling wah di seluruh Eropa, bahkan mampu menyaingi kemegahan kota Baghdad di timur. Jadi benar-benar kota yang paling istimewa lah di bagian Eropa atau di seluruh Eropa. Ketika penduduk London dan Paris masih harus meraba-raba dalam kegelapan malam, jalan-jalan di Cordoba telah diterangi oleh ribuan lampau kota. Jalanannya tuh bersih, memiliki trotoar, dan dilengkapi dengan sistem pembuangan air bawah tanah yang sangat canggih di zaman itu. Di kota ini juga berdiri sebuah masjid agung Cordoba, sebuah mahakarya arsitektur yang dengan tiang-tiang angkuh, tiang-tiang lengkung merah putihnya yang megah. Bahkan keindahannya tuh masih bisa disaksikan hingga hari ini. Nah, namun kekayaan terbesar di Cordoba ini itu sebenarnya bukan terletak pada megahnya bangunan atau emasnya, melainkan ilmu pengetahuannya. Kenapa? Karena saat raja-raja Eropa saat itu tuh ada yang tidak bisa membaca. Perpustakaan kota di Cordoba telah menampung lebih dari 400.000 buku padahal. Nah, kondisi ini tuh mengundang para pencari ilmuwan tuh datang ke semua, bahkan pelajar Kristen dari Eropa itu datang, Eropa Utara khususnya, datang untuk belajar di sana karena bukunya sangat banyak. Nah, salah satu warisan paling indah dan berharga dari Al-Andalus ini itu adalah sebuah konsep yang disebut convivencia, atau dalam sebuah kata bahasa Spanyol berarti hidup berdampingan secara damai. Di bawah hukum Islam saat itu, umat Kristen dan Yahudi itu dipaksa untuk berpindah keyakinan. Contohnya mereka diberikan kebebasan beragama, hak sipil, dan perlindungan penuh. Nah, era harmoni ini yang melahirkan kolaborasi intelektual yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah manusia. Jadi pertama kali dalam sejarah manusia, para ilmuwan Muslim, Kristen, dan Yahudi itu duduk di meja yang sama
untuk berdiskusi menerjemahkan manuskrip-manuskrip kuno. Nah, dari tanah inilah lahirlah tokoh-tokoh besar seperti Ibn Rushd atau Averroes, seorang ilmuwan multiguna yang menjembatani filsafat Yunani dengan dunia modern. Dan juga ada Al-Zawahiri yang atau disebut Al-Bucas, yang diakui sebagai bapak ilmu bedah modern berkat penemuan alat-alat bedahnya yang beberapa di antaranya itu masih digunakan sampai sekarang. Jadi alat-alat bedah yang dulu dipakai sama Al-Zawahiri ini tuh benar-benar ada sampai sekarang, udah dikembangkan. Nah, di bidang kedokteran itu ada astronomi juga, ada matematika hingga sastra. Itu ada Al-Andalus inilah yang punya laboratorium di ilmu pengetahuan dunia. Namun, sejarah itu kan selalu berputar ya, dan tidak ada kejayaan yang abadi di dunia ini, tidak ada yang fana, ya kan? Sifat manusia itu terlena oleh kemewahan, ditambah dengan perpecahan internal dan rebutan kekuasaan di antara umat muslim itu sendiri. Perlahan-lahan mereka meletakkan fondasi Al-Andalus. Kekhalifahan Cordoba yang kuat itu runtuh seketika dan terpecah menjadi kerajaan-kerajaan kecil yang saling bermusuhan yang disebut taifah. Nah, jadi karena ego, karena kelemahan manusia-manusia ini yang dimanfaatkan oleh kerajaan-kerajaan Kristen di utara untuk melakukan gerakan Reconquista, yaitu penaklukan kembali semenanjung Iberia. Nah, Iberia itu kan salah satu kota besar ketika Islam jatuh. Ada Toledo runtuh, Cordoba direbut, dan Sevilla pun menyerah. Benteng terakhir umat Islam itu akhirnya tersisa di selatan. Tersisa hanya satu di selatan, di sebuah kota indah bernama Granada, di bawah dinasti Bani Ahmad. Nah, di kota ini itu sembari menahan kepungan sejarah, mereka juga membangun istana Alhambra, sebuah kompleks istana yang luar biasa indah, di mana setiap jengkal dindingnya itu diikut dengan kalimat pengingat yang menyentuh hati. Wala khaliballah, tiada pemenang selain Allah. Hingga akhirnya hari yang memilukan tiba. Pada tanggal 2 Januari 1492, Sultan Muhammad yang ke-12 atau dikenal oleh Barat dengan nama Muad'Dib keluar dari gerbang Granada dengan hati yang hancur. Kenapa? Ia menyerahkan kunci kota kepada Raja Ferdinand dan Ratu Isabella sambil menatap istananya yang terakhir untuk terakhir kalinya. Sang Sultan menangis. Ibunya kemudian menegur dengan kalimat yang sangat terkenal dalam sejarah. Jangan menangis seperti seorang wanita yang untuk sesuatu yang tidak bisa kau pertahankan sebagai seorang pria. Hari itu, babak kekuasaan Islam Andalusia resmi berakhir. Meski kekuasaan politik Islam telah lenyap dari Spanyol ratusan tahun lalu, jejak peradabannya itu tidak benar-benar bisa dihapus. Warisan Al-Andalus itu tetap hidup hingga hari ini. Ia hidup dalam ribuan kosakata bahasa Spanyol yang menyerap bahasa Arab, hidup dalam sistem irigasi pertanian modern, yang juga hidup dalam melodi atau mistis musik flamenco. Yang terpenting, hidup dalam aliran ilmu pengetahuan yang berhasil menyelamatkan Eropa itu sendiri dari abad ke-8 menuju zaman Renaissance atau zaman keemasan. Nah, Al-Andalus ini itu adalah bukti nyata yang terukir dalam sejarah bahwa ketika ilmu pengetahuan itu harus dijunjung tinggi di atas segalanya, dan ketika toleransi dirawat dalam keberagaman, manusia itu tetap tanpa memandang terbelakang pun mampu bekerja sama untuk menciptakan salah satu peradaban yang paling gemilang dan paling indah yang pernah ada di muka bumi. Peradaban mungkin bisa runtuh dan berganti penguasa, namun cahaya ilmu dan budayanya akan tetap abadi sepanjang masa.